Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alfianti. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam berbagai aspek kehidupan. Eh, dalam presentasi kali ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama, apa saja ya dampak positif penggunaan AI dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, apa saja dampak negatif yang muncul dari implementasi teknologi AI. Itulah hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui latar belakang dari pengembangan AI itu atau Artificial Intelligence. Di sini saya ingin bertanya, apakah pengembangan teknologi AI itu membangun atau merusak sih? Uh, it- untuk itu, kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Pengembangan pesat artificial intelligence atau AI didorong oleh algoritma canggih dan big data telah merevolusi berbagai aspek kehidupan. AI kini terintegrasi dalam keseharian kita, dari sistem virtual hingga diagnosis medis dan efisiensi industri. Investasi global AI bisa mencapai 94 miliar dolar pada tahun 2022, menunjukkan dampaknya yang masif. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius, kekhawatiran akan penggunaan massal akibat otomatisasi, masalah privasi data, dan potensi penurunan kemampuan berpikir kritis manusia menjadi isu krusial. Penting untuk memastikan AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab dengan regulasi dan pendidikan yang tepat demi memanfaatkan positif bagi masyarakat. Itu merupakan latar belakang dari pengembangan teknologi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengembangan teknologi itu bisa membangun dan bisa juga merusak. Sehingga bagaimana cara kita menggunakan AI itu seperti itu. Teman-teman, setelah kita mengetahui latar belakang dari presentasi kali ini, kita harus mengetahui tujuan dan manfaatnya. Uh, Tujuan utama dari presentasi makalah ini yaitu untuk menganalisis secara mendalam dampak penggunaan artificial intelligence atau AI di berbagai sektor kehidupan. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan serta masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari implementasi AI. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan, yaitu memperdalam pemahaman pembacaan mengenai teknologi AI secara menyeluruh serta meningkatkan kesadaran akan berbagai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Ya, itulah tadi latar belakang dan tujuan serta manfaat dari makalah ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan atau inti pokok presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian artificial intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI bisa juga disebut dengan kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem cerdas yang mampu meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Secara teknis, AI bekerja dengan menganalisis data besar, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi. Didukung oleh teknologi seperti machine learning, deep learning, computer vision, and natural language processing, AI dapat diklasifikasikan menjadi narrow AI, itu AI yang digunakan untuk
tugas spesifik, general AI untuk selera manusia masih perkembangan, dan super intelligence atau untuk melebihi manusia atau teoritis. Itulah tadi pengertian dari artificial intelligence serta sejarah singkat atau bermulanya artificial intelligence itu muncul. Ya teman-teman semuanya, pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif penggunaan AI. Penggunaan AI memiliki banyak dampak positif yang dapat dirasakan pada aspek kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bidang yang merasakan dampak positif penggunaan AI tersebut. Yang pertama ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang industri dan bisnis, dan terakhir ada bidang kreatif. Pada bidang kesehatan, AI telah merevolusi dunia kesehatan melalui berbagai terobosan. Salah satunya yaitu diagnosis penyakit. AI telah mengembangkan sistem IBM Watson yang mampu menganalisis data medis pasien dan memberikan diagnosis dengan akurasi tinggi bahkan untuk penyakit langka. Selain diagnosis penyakit, terdapat juga pengembangan obat dan robot bedah yang telah AI kembangkan. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini, AI telah mentransformasi bidang pendidikan ini melalui berbagai cara, yaitu salah satunya pembelajaran personal. Pembelajaran personal ini AI telah mengembangkan suatu platform seperti Duolingo yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan kemampuan individual siswa sehingga siswa dapat belajar dari rumah. Selanjutnya ada otomatisasi administratif yang dapat digunakan untuk penilaian sehingga para guru lebih fokus pada pengajaran daripada pada penilaian administratifnya. Selain pembelajaran personal dan otomatisasi administratif, terdapat juga konten interaktif. AI menciptakan stimulasi dan pengalaman belajar imersif menggunakan teknologi VR dan AR. Selanjutnya ada bidang industri dan bisnis. AI telah mendorong efisiensi bisnis secara signifikan. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama customer service. Salah satu AI yang digunakan adalah chatbot yang mampu menangani 80% pertanyaan pelanggan secara otomatis. Selain customer service, terdapat juga analisis data. Di sini sistem AI telah menganalisis big data untuk memprediksi pasar dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada atau yang ketiga ada manufaktur. Manufaktur sini robot AI di pabrik meningkatkan produktivitas hingga 40% dengan kerja 24/7 tanpa kesalahan. Selanjutnya ada bidang kreatif. AI bahkan masuk ke ranah kreativitas. Salah satunya yaitu generasi konten. Tools seperti DAL, Double L, E, dan Midjourney mampu menciptakan gambar digital berdasarkan teks. Terdapat juga komposisi musik dan penulisan. Penulisan di sini menggunakan AI GPT-3 dan model bahasa lainnya dapat menghasilkan konten tertulis yang koheren. Ya teman-teman semua, pembahasan selanjutnya yaitu dampak negatif penggunaan AI. AI memiliki banyak sekali dampak negatif, salah satunya yaitu masalah sosial dan ekonomi, masalah teknis dan keamanan, masalah etika dan filsafat. Pada masalah sosial ekonomi, dapat kita rasakan dampak positifnya itu loh pengangguran teknologi karena telah digantikan oleh AI. Kesenjangan digital. Contohnya negara maju memiliki teknologi AI yang lebar atau gap dengan daripada negara berkembang. Selain pengangguran teknologi dan kesenjangan digital, terdapat juga bias algoritmatik. Sistem AI sering memprediksi bias manusia seperti diskriminasi, ras, dan gender.
Selain masalah sosial ekonomi, ada juga masalah teknis dan keamanan. Masalah teknis keamanan, salah satu masalahnya atau dampak negatifnya yaitu keamanan data. Sistem AI memproses data masif yang rentan disalahgunakan atau dibobol. Yang kedua ada deepfakes. Ketiga ada ketergantungan teknologi. Manusia mungkin kehilangan kemampuan dasar karena ketergantungan pada AI. Selanjutnya ada masalah etika dan filsafat. Pada masalah etika dan filsafat terdapat beberapa dampak negatifnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini sulit menentukan tanggung jawab ketika AI membuat keputusan berakibat buruk. Selanjutnya, selain akuntabilitas ada juga kesadaran AI. Ini perdebatan filosofis tentang apakah AI bisa memiliki kesadaran dan hak. Selain itu ada sensi manusiaan merupakan interaksi sosial yang berkurang karena tergantikan oleh AI. Itulah tadi dampak negatif dari penggunaan AI. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa AI membawa dampak revolusioner di berbagai bidang kehidupan, menawarkan efisiensi, otomatisasi, dan terobosan baru dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan kreativitas. Namun, kemajuan ini juga menciptakan tantangan serius seperti pengangguran teknologi, masalah privasi data, bias algoritma, dan dilema etika kompleks. Untuk memaksimalkan manfaat dan minimalkan dampak negatifnya, diperlukan regulasi yang progresif, pendidikan AI yang komprehensif, penekanan pada etika dalam pengembangan AI, jaring pengamanan sosial untuk transisi pekerjaan, serta kolaborasi global dalam pengelolaan risiko AI. Itulah tadi presentasi tentang dampak penggunaan AI atau artificial intelligence dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya, Alfianti. Terima kasih.